Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita bersyukur Sang Pencipta Allah, Zat yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang amat luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang patuh, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan bagi orang-orang yang membangkang. Dengan kalimat yang sangat mudah diucapkan, kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang sangat luar biasa, yang sangat suci jalur nasabnya, sangat sempurna akhlak dan fisiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta kajian yang telah berusaha untuk hadir di kajian sore hari ini. Semoga usaha kita, niat kita, Allah balas dengan pahala di sisinya. Dan Allah memudahkan segala kesulitan-kesulitan kita nantinya. Amin. Perkenalkan, saya Hayat Rizky Syah dari Pusaka Al-Huriyah. Insya Allah akan menjadi moderator di kajian sore hari ini yang akan memandu kajian ini. Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat kita pahami dengan pemahaman yang benar dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Baik, insya Allah tema kajian pada sore hari ini yaitu Thaharah dan kesehatan lingkungan dengan narasumber yang sama seperti sebelumnya, yaitu Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Alhamdulillah beliau sudah ada di dalam forum kali ini. Berikutnya akan saya sampaikan susunan acara yang insya Allah akan kita lakukan di kajian hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, lalu ada penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber nanti. Dalam kegiatan ini tersedia juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi saudara kita yang membutuhkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah telah hadir Kak Fajrus yang akan membantu kita menerjemahkan kepada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Lalu alhamdulillah juga tersedia kesempatan sponsorship bagi para peserta yang ingin mempromosikan produk atau usahanya dengan menghubungi 0877 30 30 4000. Kemudian ada beberapa informasi untuk peserta kajian pada kajian hari ini. Yang pertama yaitu peserta diharapkan menggunakan format nama asal garis bawah nama lengkap dengan contoh yang telah ditampilkan di layar. Lalu yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic atau mode diam saat acara berlangsung. Lalu yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti, bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Lalu yang keempat, bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Huriyah, bisa dengan cara mengunduh foto QR Code yang ada di kolom chat nanti. Dan insya Allah juga akan ditampilkan pada akhir acara. Dan yang terakhir adalah mohon dapat mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir-kkbm di chat box. Izinkan saya memperkenalkan kembali narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC MHI. Beliau pernah menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bogor. Dan juga pernah menjadi Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah. Untuk sekarang beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran wal Hadith Bogor dan Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya. Insya Allah akan ada penyampaian materi oleh narasumber kita tentang Thaharah dan kesehatan lingkungan.
kepada Ustadz Kai Haji Muhammad Abbas Aula LCMH. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian majelis ilmu di berbagai wilayah yang sempat mengikuti kajian ini, terutama para mahasiswa dan para mahasiswi, semoga kita semuanya tercurah limpahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap istiqamah dalam menjalani kehidupan kita, istiqamah dalam iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada sore hari ini tadi sudah disampaikan oleh moderator tentang tohara dan kesehatan lingkungan. Disarikan dari kitab Bulughul Maram, hadis-hadis ahkam, di mana kita masih pada bab yang pertama. Dalam kitab Bulughul Maram disebut dan Kitabut Tohara. Kita masih berada pada bab tentang tohara, dan sore hari ini kita tuntaskan bab tentang tohara. Subbabnya adalah adab qada'il hajat, adab membuang air. Dan subbab yang kedua adalah tentang al-haid. Ya. Jadi kalau kita sebutkan bab, maka bab yang kita bahas sekarang ini adalah bab tentang adab, tata cara membuang air besar atau kecil. Qada'ul hajat yang dimaksudkan ini adalah membuang air besar atau kecil. Dan bab yang kedua adalah tentang al-haid, yaitu terkait dengan darah haid, terkait dengan ini pada setiap wanita. Dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan lingkungan? Insya Allah dalam hadis-hadis yang ada di dalam dua bab ini, kita akan temukan bagaimana Rasulullah SAW pada 15 abadnya lampau, ketika dia berucap, dia berbuat, ya mungkin secara sederhana oleh para sahabat memahami di saat itu hanya sebatas pada kebersihan atau toharah jasmania. Namun seperti yang sebelumnya kita sudah jelaskan dengan tema yang sedikit berubah, temanya dahulu adalah toharah, prinsip hidup sehat jasmani dan rohani. Maka yang akan kita kaji di sini, walaupun terkait hadis-hadisnya itu dengan adab membuang air besar kecil, namun juga terkait dengan kebersihan, dan kebersihan tentunya adalah prinsip hidup kita untuk menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Saya ingin membawakan sebuah kisah sebagai ilustrasi saja. Kisah itu disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Rasulullah SAW berkisah tentang ada seorang pembunuh berdarah dingin dalam bab Taubah.
dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Taubah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana fi man kana qablakum. Dahulu kala di zaman Bani Israel, rajulun qatala tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki yang berdarah dingin telah membunuh 77 nyawa. Menghabisi 77 nyawa. Datang kesadarannya mau bertobat. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia bertanya tentang penduduk bumi saat itu yang paling pintar, yang paling pandai, yang bisa menunjukkan kepadanya apakah dia bisa dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala rahib, maka ditunjukkan kepadanya seorang rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah. Datanglah laki-laki ini meminta petunjuk ataupun meminta nasihat. Dia mengatakan bahwa dia sudah membunuh 99 nyawa, tapi ingin bertobat kepada Allah. Apakah dosanya ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tobatnya bisa diterima oleh Allah? Berkata sang ahli ibadah ini, terlalu banyak dosamu. Dan tidak mungkin Tuhan akan menerima taubatmu. Naik pitam laki-laki ini, sehingga si rahib pun dibunuhnya, maka sempurnalah 100 nyawa yang bunuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia pergi lagi mencari, mungkin ada orang yang berikan jalan keluar kepadanya. Maka ditemukanlah seorang alim. Orang ini punya ilmu, ya, dan juga ahli ibadah. Itu bedanya. Orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, itu bisa membawa kesesatan. Tapi orang alim yang juga ahli ibadah itu yang akan bisa menunjukkan jalan keselamatan. Maka diberitahukanlah kepada laki-laki ini, anak, taubatmu mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah kamu harus pindah lingkungan. Lingkungan tempat kamu tinggal itu tidak sehat. Lingkungan tempat kamu tinggal itu tidak bersih. Bersih di sini adalah bersih rohani. Bersih di sini adalah lingkungan yang ya tidak ada di sana orang yang mabuk-mabuk, orang yang main judi, adu ayam, tidak ada di sana orang-orang yang ya berbuat maksiat. Itu nasihat orang alim ini. Kalau engkau pindah lingkungan dari lingkungan yang berpenyakit di sana, penyakit rohani tentunya, lingkungan yang tidak bersih sana ke lingkungan yang di sana, di tempat jauh sana, ada tempat yang kamu harus datang ke sana. Nah, singkat cerita, ya laki-laki ini terus mengikuti saran dari orang alim ini, dan kemudian dia dalam perjalanan, belum sampai ke tempat itu sudah datang ajalnya, dia meninggal dunia. Menjelang wafatnya itu malakul maut yang akan mencabut nyawanya dengan keras. Karena dia tahu bahwa orang ini dosanya sampai 100 orang dibunuh. Tapi datang malaikat penyabut nyawa dengan cara halus. Dia katakan orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Sedang kedua malaikat ini bertengkar siapa yang akan mencabut nyawanya. Apakah yang mencabut nyawanya dengan halus ataukah yang mencabut nyawanya dengan keras? Datang malaikat yang ketiga mengatakan, kalau begitu kita ukur saja. Apabila orang ini sudah lebih dari separuh jalan menuju ke tempat tujuannya, mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah terima tobatnya. Tapi kalau setelah diukur, ternyata bahwa jarak ke tempat tujuan itu masih jauh, kurang daripada separuh terlebih, maka silakan malaikat pencabut nyawa dengan cara kasar inilah yang punya tugas untuk mencabutnya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, setelah diukur, ya, kata malaikat bahwa sebetulnya ini secara kasat mata ternyata memang masih jauh di sana.
separuh pun juga belum. Tapi ketika diukur, ternyata lebih dekat orang ini jaraknya daripada tempat yang penuh dengan segala maksiat dan kemungkaran itu. Sehingga malaikat pencabut nyawa dengan haluslah yang mencabut nyawanya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ternyata bahwa orang bertobat itu perlu lingkungan yang sehat, perlu lingkungan yang bersih dari segala macam penyakit-penyakit masyarakat. Yang sekarang kita lihat di mana-mana mendunia penyakit masyarakat seperti LGBT, penyakit masyarakat dalam syariat yang sebagai pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Tidak ada jarak. Itu semua adalah bentuk-bentuk lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana mungkin orang mau bertobat sedangkan dia misalnya setelah bertobat masih bergaul dengan orang-orang peminum, pemabuk. Dia akan terbawa lagi. Itulah kaitannya bab yang akan kita bahas di sini. Bab tentang adab qada hajat. Ya. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama dari bab tentang qada hajat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala'a, apabila dia masuk ke khala, nanti kita jelaskan apa kata khala sini. Wada'a khatimahu, dia letakkan cincinnya. Maksudnya cincinnya dibuka. Dalam hadis yang lain, hadis tadi diriwayatkan oleh 4 orang ahli hadis, ya. Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim menyempurnakan makna hadis ini. Dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman. Rasulullah biasa memakai cincin. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Dalam cincinnya itu tertulis lafaz Muhammad Rasulullah, adalah lafaz Allah. Wa kana idza dakhala al-khala'a wada'ahu. Beliau biasanya kalau akan masuk, mungkin kita bisa artikan sekarang dengan WC atau toilet. Kalau dia masuk ke sana, maka dia segera membuka cincinnya, dia lepas dulu, baru dia masuk ke WC. Al-khala, ya. Secara bahasa itu artinya al-makanul khali, tempat yang sepi, tempat yang kosong. Dari kata inilah kemudian kita kenal ada khalwat. Kalau dalam istilah para tarekat, itu khalwat itu artinya dia menyendiri di tempat tertentu dan dia mengamalkan amalan-amalan tarekatnya, beribadah, zikir, segala macam. Dia berkhalwat namanya. Ya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang hadis la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidak boleh ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya berkhalwat, berada di tempat sepi. Atau kalau kita artikan dengan khala di sini, berada di WC. Masa iya ada seorang laki-laki dan perempuan. Khalwat di sini dalam hadis itu artinya di tempat yang jauh dari pandangan, dari penglihatan orang. Itu Rasulullah melarang. Kenapa? Karena kita merasa hanya berdua atau kita hanya merasa tidak ada orang. Kata Rasulullah, ada orang, ada setan. Kana thalithu masyaiton. Nah, rupanya di dalam khala, dalam arti WC atau toilet juga di sana tempat tinggalnya setan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita ya, dalam sunnahnya bahwa apabila kita masuk WC maka dahulukanlah
kaki kiri kita dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tahu, diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak mustahil di dalam WC khala ini yang kita anggap tempat kosong, tapi di situ ada setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal khubuthi, yaitu setan laki-laki, wal khaba'is dan setan perempuan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga mengilhami para sahabat. Ya. Untuk apa? Untuk membuat tempat buang air, apa besar atau kecil. Apalagi dia katakan bahwa apabila mau memasuki WC harus dahulukan kaki kiri. Berarti bukan hanya kalau dahulu misalnya di padang pasir tidak ada khala, tidak ada WC. Nah sekarang ini kita di Jalan Jagorawi saja berapa tempat untuk beristirahat, salat dan juga membuang hajat dan sebagainya. Di negara-negara terutama di Saudi Arabia dahulu tidak ada, tapi sekarang ini di tempat-tempat pemberhentian disediakan juga tempat air, kemudian WC, kamar mandi untuk buang air besar dan kecil itu. Kita di Indonesia kalau tidak salah di zamannya Presiden siapa? Menteri Kesehatan malah baru memperkenalkan terutama di daerah-daerah pedesaan tentang toilet umum. Nah, berarti masih banyak penduduk kita yang tidak mengenal toilet atau WC. Apalagi sebagai seorang Muslim, mestinya menginspirasikan kita harus ada pengadaan tempat-tempat itu buang air besar kecil itu. Ini di desa-desa. Di kampung saya di sini di samping pesantren ini dulu ada itu. Karena ini program nasional. Ada WC umum. Karena ternyata memang di rumah-rumah itu masih banyak yang tidak memiliki tempat buang air besar atau kecil. Nah itu juga sekaligus untuk mengilhami kita ya, pada saat membuat rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau kita buang air besar kecil tidak boleh kita menghadap kiblat. Maka tentu arsitek dia harus juga tahu bagaimana membangun sebuah rumah yang WC-nya jangan sampai menghadap ke kiblat gitu. Nah itu sekarang sudah mulai banyak yang menyadari itu dan kemudian membangun rumah dan memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, jadi hadis tentang ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia masuk ke WC dia buka dulu, dia lepas dulu cincinnya, menunjukkan ya. Jadi hadis ini pertama menunjukkan bahwa kalau kita buang air besar atau kecil, khala itu artinya kita harus menyendiri. Ya. Jangan di tempat yang ramai. Ya. Ya. Kita lihat masih ada supir-supir kalau di jalan, dia berhenti mobilnya, terus buang air kecil sambil berdiri lagi di pinggir jalan gitu. Kan tempat orang lalu lewat. Nah itu yang tidak bagus. Secara adab Islam, buang air itu tidak boleh. Harus menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Kalau ketika dalam perjalanan di padang pasir, dia pergi sampai tidak kelihatan lah, tidak kelihatan dari pandangan mereka, sahabat-sahabatnya lain itu. Itu dalam hadis Bulughul Maram disebutkan seperti itu. Jadi itu yang pertama, bahwa kita ketika membuang air besar atau kecil harus menjauh. Yang nggak usah jauh-jauh, kita dalam rumah kan, apalagi di hotel sudah ada toilet, kamar mandi, semuanya malah di samping kamar. Yang penting adalah tidak terlihat oleh pandangan mata dan tentu juga dijaga kebersihannya. Yang kedua, dari hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwa
hendaknya kita menjauhkan segala tulisan-tulisan yang berlafaz Allah, ya. Jadi As-San'ani itu Muhammad bin Ismail As-San'ani yang mensyarah Bulughul Maram dalam kitab Subulus Salam. Ya. Kalau kita sebut Sahih Bukhari, maka yang mensyarahnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Gitu. Kalau kita sebut Sahih Muslim, maka yang mensyarahkannya adalah Imam Nawawi. Maka kitab Bulughul Maram ini disyarahkan oleh As-San'ani. Dalam kitab itu dia katakan, wa hadzal hadis dalilun ala tab'idi ma fihi dzikrullah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kita harus menjauhkan semua tulisan-tulisan bahkan termasuk zikir kepada Allah. Ketika kita inda qada'il hajat, ketika kita sedang buang air besar ataupun kecil. Bahkan dia katakan wa qala ba'dul ulama wa yahrumu idkhalul mushaf al-khala'a li ghairi darur. Diharamkan untuk membawa serta mushaf Quran li ghairi darurin kalau tidak terpaksa sekali. Itu. Tidak diperbolehkan membawa mushaf masuk ke dalam WC. Tentu yang bertanya mengatakan bagaimana dengan HP kita? Di dalamnya ada mushaf malah bisa berapa qiraat itu. Apakah ini termasuk atau tidak? Nah, itu dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa itu tidak dikatakan sebagai mushaf. Ada yang termuat di dalam HP kita itu tidak disebut sebagai mushaf, sehingga tidak dilarang untuk itu. Andaikan misalnya saja ada yang melarang, dalam kondisi terpaksa, barangkali tidak apa-apa. Karena kata Imam As-San'ani, ba'dul ulama yahrumu idkhalul mushafi. Ya, sebagian daripada ulama mengharamkan membawa serta mushaf Al-Quran itu ke dalam WC, ya, li ghairi daruratin, kalau itu bukan dalam keadaan terpaksa. Bahkan selanjutnya dikatakan, falau ghafala an tanhiyati ma fihi dzikrullah, andaikan cincin yang tadi yang tertulis lafaz Allah, lalu dia bawa serta masuk ke dalam WC, itu dikatakan karena dia lupa, maka segera dia lenyapkan. Apa lenyapkan itu? Dalam bahasanya di sini dikatakan bahwa faghayyabahu fi fihi au fi amamati, dicabut dan masukkan di mulutnya, jangan ditelan, disimpannya ditelan di mulut, atau kata amamah itu kan sorban, jadi masukkan saja di dalam sorbannya. Kalau kita mungkin peci itu. Kalau misalnya di saat dia masuk ternyata dia lupa membawanya. Nah, ini juga perlu kita ketahui bahwa mungkin banyak di antara wanita yang punya perhiasan kalung itu tulisannya lafaz Allah atau lafaz Muhammad Rasulullah, sebaiknya ya jangan sampai di rumah atau dalam perjalanan jangan sampai dibawa serta ke dalam WC. Ya. Bagaimana Ustadz, ini kan saya sendirian gitu misalnya. Oh, kalau sendirian berarti terpaksa. Kalau ada 2-3 orang kan bisa dititip pada teman yang lain. Ini dalam rangka menjalani adab tadi, adab qada hajat. Gitu. Karena itu selanjutnya Imam As-San'ani masih mengatakan walaisa khasatan bil khatimi. Jadi ini tidak hanya larangan tentang cincin yang bertuliskan lafaz Allah, tapi juga wa kullu malbusin fihi dzikrullah. Semua yang tertulis, apakah di saku kita ada tulisan lafaz Allah atau apalagi yang lain-lainnya, itu tidak boleh disertakan masuk ke dalam WC. Itu adabnya ya, luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita, coba bayangkan, tentang tata cara masuk WC saja diajarkan kepada umatnya. Apalagi hal-hal yang besar yang menyangkut masalah hidup bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kalau orang mengatakan tidak ada,
ajaran Islam tentang itu, maka dia sangat naif sekali, sangat bodoh. Bagaimana masalah yang kecil saja diatur oleh Islam, apalagi hal-hal yang besar. Maka kemudian As-San'ani mengatakan wal ghaddu min dzalika siyanatu ma fihi dzikrullah. Tujuannya kenapa kita diperintahkan untuk melepas tulisan-tulisan itu? Ya untuk menjaga lafaz-lafaz atau menjaga jangan kita zikir kepada Allah, ya, berzikir ketika kita masuk dalam WC. Apa? Indal mahallatil khabisa, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang busuk, maka tidak pantas untuk kita membawa tulisan. Atau kita juga misalnya, makanya Rasulullah melarang kita sholat di tempat-tempat di kandang kotoran, tempat-tempat yang kotor itu semuanya. Dan kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah wad'u syai' fi mahalli. Kita diajar untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangankan bertuliskan la ilaha illallah. Cincin saja kita. Di rumah apakah kita simpannya di WC? Tentu kita simpannya di lemari. Itu artinya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salah menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam bahasa Arab disebutkan zalim. Ya. Karena itu, jadi contohnya seperti pakaian yang baru setrika. Masa kita tempatkannya berdekatan dengan piring gelas di dapur? Kan tentu kita bawa masuk dalam lemari pakaian. Pakaian yang kotor, tentu kita taruhnya di tempatnya keranjang sampah yang siap untuk itu, bukan kita taruh di lemari. Kalau itu kita taruh di lemari berarti kita berbuat zalim sini. Itu dalam bahasa Arab wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya kita berbuat zalim. Karena itu di dalam surat Al-An'am ayat 82 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kezaliman, maka mereka dijamin tentram hidupnya dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Sahabat-sahabat ketika mendengar Rasulullah membaca ayat ini gelisah semuanya. Lalu mereka mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tentu kami ini tidak akan hidup tentram, aman dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Kan tidak ada di antara kami yang tidak berbuat zalim. Faham mereka, yang difaham oleh mereka adalah tadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesungguhnya. Gitu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melepas cincin itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa dia ada sesuatu yang baik. Apalagi tertulis nama Allah, tidak boleh ditempatkan, dicampur adukan dan tempat-tempat yang kotor. Maka apa? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat itu. Oh, maksud ayat ini, surat Al-An'am ayat 82 itu tidak dalam pengertian zalim menurut bahasa. Ya. Jadi, kata Rasulullah, apakah kamu tidak pernah mendengar seorang yang hakim, yang bijak, ketika dia menasihati anaknya, ya bunayya, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Wahai Ananda, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik adalah perbuatan zalim yang paling besar. Apa maksudnya di sini? Kezaliman tadi, ketika menempatkan Allah, memposisikan Allah sama dan makhluk, maka itu adalah kezaliman. Itu yang disebut dengan syirik. Syirik adalah dosa besar. Dan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibawa sampai mati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Jadi berbuat syirik adalah dosa yang paling besar. Contoh berbuat syirik dalam menempatkan Allah sejajar dengan para makhluk, misalnya kita meminta orang-orang yang sudah meninggal dunia minta kesehatan supaya sehat, atau
anak-anak sekolah misalnya mau ujian, mau ziarah ke orang tuanya supaya biar mudah lulus dalam ujian atau gampang, itu tidak boleh begitu tuh. Itu syirik. Kalau ziarah-ziarah saja, tapi untuk meminta keselamatan atau minta supaya ujiannya lulus, itu bukan minta kepada saat kita ziarah minta kepada orang yang mati. Itu artinya menempatkan orang yang sudah mati sejajar dengan Allah. Karena itu hak Allah. Kita harus meminta, memohon keselamatan apapun itu kepada Allah. Kecuali kalau manusianya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, itu namanya syirik. Itu yang disebut wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Jadi zalim yang dimaksudkan dalam surat Al-An'am ayat 82 itu ada syirik kepada Allah. Namun dari sisi adab memang juga tidak pantas kan. Kalau kita meletakkan makanan yang enak tetapi ditaruhnya di bawah meja, bukan di atas meja. Itu zalim juga secara bahasa. Itulah yang dapat kita petik dari hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, bab tentang adab buang hajat atau qadha hajat. Hajat sini adalah buang air besar dan buang air kecil. Kemudian hadis yang kedua, masih dalam bab yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in as-salasa." Jauhilah oleh kamu 3 hal yang dilaknat. Ittaqu artinya di sini, jauhilah oleh kamu al-mala'in as-salasa, 3 hal yang dilaknat. Oleh siapa dilaknat? Oleh Allah, dilaknat oleh manusia. Bahkan bisa dilaknat oleh para malaikat. Kata Rasulullah 3 hal ini ada pertama, al-baraza fil mawaridi. Pertama adalah buang air, air qadha hajat, ya kita guna qadha hajat itu artinya buang air besar atau kecil. Qadha hajat di mana? Di al-mawarid. Al-mawarid itu adalah tempat lalu lalang orang menuju ke tempat air. Apakah untuk berwudu atau untuk ambil air, itu mawarid. Kalau dahulu kan misalnya airnya air sumur, orang sekampung misalnya mengambilnya agak jauh dari rumahnya. Nah, itu mawarid. Tempat orang lalu lalang mengambil air. Di situ itu tidak boleh orang qadha hajat situ. Misalnya saja contohnya tengah malam kan nggak kelihatan, nggak ketahuan orang. Tapi dia tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang biasa dilalui untuk mengambil air di sana, di air sumur. Yang pertama, al-baraza fil mawarid, yaitu tempat liwatnya atau lalu lalangnya orang untuk mengambil air di sumbernya, di mata air atau di sumur. Yang kedua, waqari'atit tariq, yaitu di tengah jalan. Di tengah jalan, ya jalan orang lalu lalang. Ya. Misalnya jalan kami dari kampus ke pesantren, ya, itu tidak boleh orang buang air besar atau kecil di jalan. Ya. Karena dikhawatirkan orang lewat di situ, apakah mencium aroma yang tidak tidak bagus, tidak baik, atau boleh jadi misalnya itu kotoran manusia dia injak dan lain sebagainya. Itu. Dan yang ketiga adalah wadzil. Dzil itu adalah tempat berlindung. Bisa jadi adalah pohon. Misalnya ada di tengah jalan ada pohon yang rindang, mungkin satu saat orang lewat kemudian ingin istirahat berdiri di pohon itu. Itu tempat yang tidak boleh orang buang air sembarangan di situ. Ada 3 tempat sini yang disebutkan al-mala'in as-salasa. Kenapa disebut dikutuk? Ya, paling tidak orang lewat itu akan mengutuk, siapa ini yang buang air di sini nih? Tahu di sini tempat orang berteduh, kenapa dia buang air di sini? Air besar ataupun air kecil. Tahu di sini tempat lalu lalang orang mengambil air, kenapa dia buang air di sini?
air besar atau air kecil. Nah, itu. Jadi karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Sekaligus ini sebagai pelajaran untuk bersih lingkungan. Kalau lingkungan bersih tentu kesehatan juga, jadi lingkungan yang sehat. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, "Man adal muslimina fi turuqihim." Siapa-siapa yang buat orang-orang muslim, orang-orang itu tersakiti atau terganggu dalam perjalanan mereka, wajabat alaihi la'nathum, maka wajib kita melaknatnya. Begitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW menyatakan bahwa man adal muslimina, siapa yang membuat orang-orang muslim ini terganggu, ada itu bisa terganggu, tersakiti, fi turuqihim, sedang dalam jalan, ketika dia dalam perjalanan ini, ketika dia di jalan. Kata Rasulullah, wajabat alaihi la'natu, maka wajib untuk dilaknat, dikutuk. Ya. Kemudian hadis yang kedua, masih kaitan ini, hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya. Ini mungkin kaitan dengan bersih lingkungan atau kaitan dengan kesehatan lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salla sakhimatahu ala tariqin min turuqin nas." Siapa yang membuang sesuatu yang busuk. Bahasa kita sedang, siapa yang membuang kotoran, siapa yang membuang sampah di jalan min turuqin nasil muslimin, dari jalan yang dilewati oleh orang-orang banyak, fa'alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in. Maka dia berhak untuk menerima kutukan, laknat dari Allah, para malaikat, dan semua manusia. Luar biasa kalau kita penuhi tata cara adab seperti ini. Apalagi bukan hanya sekedar kita buang air besar, tapi hadis ini mengatakan kotoran. Man salla sakhimata. Siapa yang membuat kotoran? Orang sedang naik kendaraan mobil, di atas mobil, ya dia habis makan, minum atau apa, sambil kotorannya itu apa, bekas-bekas kulit apa dimasukkan dalam plastik, tapi ketika dia lewat dia buang di jalan. Nah, ini sudah terkena larangan dari hadis Rasulullah SAW. Man adal muslimina fi turuqihim. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang sedang di jalan, maka para malaikat, Allah, dan semua manusia harus mengutuk kepada mereka. Demikian hadis-hadis yang dapat kita kutip dari kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan taharah dan kemudian tentang kesehatan lingkungan. Kalau lingkungan bersih, tentu kesehatan juga akan sama. Dan lingkungan bersih di sini tidak hanya fisik, tidak hanya jasmania, tapi juga lingkungan bersih dalam arti bersih dari maksiat, dari masalah kerohanian atau batinnya. Sebagaimana tadi kita awali dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin tadi. Kemudian hadis berikutnya ini kita ambil dari bab tentang al-haid. Haid, darah haid atau apa, menstruasi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, qalat, lamma ji'na Sarifa, ketika kami sampai di satu tempat namanya Sarif, hidtu, aku aku mengalami haid. Haid, hidtu, kata kerja. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj ghara an la tatufi fil baiti hatta tathuri. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, lakukanlah segala pekerjaan haji. Ini ceritanya bahwa
pada saat haji. Rasulullah kan hanya sekali hajinya itu, haji wada. Dia berangkat dan sahabat-sahabat dari Madinah juga dengan istri-istrinya. Begitu sampai di satu tempat yang namanya Sarif, Siti Aisyah mengadu kepada Rasulullah bahwa dia pas datang bulan menstruasi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa, haji tetap dijalankan. Kerjakanlah semua pekerjaan haji kecuali tawaf. Ini artinya apa? Bagi orang yang sedang tawaf di Baitullah, maka dia tidak boleh berada dalam keadaan haid. Sama dengan salat. Ya. Seorang wanita yang sedang haid kan malah tidak diperbolehkan untuk salat. Dia diberikan dispensasi, tidak salat. Beda dengan laki-laki. Dalam keadaan apapun dia harus salat. Kalau tidak kuat berdiri, dia harus duduk, salat. Kalau tidak kuat, dia berbaring, dia harus salat. Nah, itu. Kalau misalnya berbaring juga, masih bernapas ya, dia akan untuk bersalat. Tapi seorang wanita, ketika datang haid, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebebasan. Yakni, dibebaskan dia dari kewajiban salat, termasuk tawaf. Nah, di sini, dalam hadis yang lain disebutkan idza hadatil mar'atu, apabila seorang wanita datang haid, lam tusalli wa lam tasum, maka dia tidak boleh saum, juga dia tidak boleh salat dan tidak boleh pula puasa. Hanya perbedaannya adalah kalau salat tidak perlu diqadha, tapi kalau saum, puasa, bila dalam hari-hari Ramadan itu datang haid, dia tidak diperbolehkan. Misalnya, saya mau ikut puasa saja, masih kuat kok. Tetap tidak boleh. Ini syarat sahnya puasa bagi seorang wanita adalah dia bersih dari haid. Maka tidak dibolehkan dia puasa, tapi dia harus menggantikannya pada hari-hari yang lain. Itu kalau puasa. Beda dengan salat. Begitu juga dengan pekerjaan amalan-amalan haji. Untuk sa'i dari Safa ke Marwah boleh. Apalagi wukuf di Arafah, kemudian di Mina, dia melontar jumrah, semuanya. Walaupun dia dalam keadaan masih menstruasi. Tapi ketika tawaf di Ka'bah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya boleh kau kerjakan, kecuali tawaf di Ka'bah. Kemudian di sini para ulama berijtihad. Bagaimana misalnya seorang yang sedang berhaji, dan pada waktunya dia harus pulang ke tanah airnya, sementara dia belum tawaf, karena belum bersih haidnya. Sampai begitu. Atau misalnya dia sudah bersih, tapi ketika mau tawaf wada pulang ke tanah air, kan itu ada wajib tawaf wada. Dia dalam keadaan haid. Itu masih dibolehkan kalau tawaf wada. Tapi kalau ini tawaf ifadah, yaitu tawaf untuk rukun haji, apabila dia tidak lakukan berarti tidak sah hajinya. Atau para ulama mengatakan bahwa dia nanti setelah sudah bersih, baru dia bisa datang ke sana untuk tawaf hajinya. Bagaimana kalau dia di Indonesia, perlu biaya lagi kan? Itu. Sampai begitu. Tapi ulama yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia mengatakan, dia melihat dari sisi hikmatut tasyri'. Kenapa disyariatkan seperti ini, hal-hal seperti ini? Sebagaimana tadi kita membahas tentang hikmahnya, kenapa Rasulullah menanggalkan atau melepaskan cincinnya tadi? Itu salah satu hikmahnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka hikmatut tasyri' daripada dilarangnya orang wanita dalam keadaan haid untuk tawaf, kata Ibnu Taimiyah, bahwa itu akan mencemari, mengotori sekeliling Ka'bah. Jadi kaitan dengan kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan. Sehingga dia mengatakan, apabila seorang wanita ini dia bisa menjaga dirinya sehingga tidak membuat tercemarnya lingkungan ketika dia tawaf, maka dia boleh tawaf. Artinya kewajiban haji sudah terpenuhi sehingga tidak menjadi hutang itu. Dia harus pulang dulu ke tanah airnya, nanti datang lagi ke Mekah hanya khusus untuk tawaf ifadah, ya sekalian umrah misalnya. Begitu. Jadi dari hikmahnya ini, para ulama kemudian melihat, selama dia bersih
dan tidak mencemari tempat dia tawaf, maka dalam keadaan dalam kondisi terpaksa seperti ini dia boleh tawaf. Ya. Tentu larangan-larangan seperti ini terkait dengan dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang terpaksa. Seperti juga tadi contohnya bahwa orang bawa perhiasan yang banyak, misalnya di sakunya tertulis lafaz Allah, terpaksa dia bawa masuk ke dalam karena tidak ada tempat untuk dititipkan, misalnya seperti itu. Maka ini juga demikian. Dalam kondisi darurat seperti itu, ulama memfatwakan membolehkan untuk dia tawaf, tapi dengan menjaga agar tidak tercemar lingkungan situ. Ya, kalau zaman sekarang ini sudah tidak ada masalah gitu. Tapi juga tidak boleh memudahkan, misalnya dia mau sholat saja karena bersih ini, tidak boleh. Termasuk misalnya masuk masjid. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan haid ini, Rasulullah bersabda, Inni la uhillul masjidal haid. Saya tidak membolehkan masuk masjid bagi seorang yang haid wala junubin. Li haidin wala junubin. Bagi orang yang haid ataupun yang junub. Ini terkait dengan hadis tentang wudu. Ini terkait dengan ayat yang kita bahas kemarin pada pekan lalu, ayat yang berkaitan dengan wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak salat, maka berwudulah. Singkatnya itu, basuhlah tangan semuanya, kita kemarin muka dan seterusnya kita sudah bahas kemarin. Lalu wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Apabila kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan seterusnya itu dalam kalimat disebutkan illa abiri sabilin, kecuali orang yang hanya melewati dalam masjid itu. Ini para ulama membahas bahwa apabila seorang wanita dalam keadaan haid atau orang junub memang terkena larangan Rasulullah tadi, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Tapi kalau dia hanya lewat saja, ya, masuk dari pintu masjid sana dan kemudian keluar karena tidak ada tempat lewat lagi yang lainnya, maka itu masuk dalam pengertian surat Al-Maidah ayat 6, illa abiri sabilin, kecuali dia hanya melewati saja. Walaupun hadis ini, ya, hadis tentang Rasulullah tidak membolehkan bagi orang yang junub dan haid masuk ke dalam masjid, itu dijelaskan oleh As-San'ani dalam syarah dalam kitab Subul Salam dengan ay al-iqamatu wal makathu fihi. Jadi maksudkan ada larangan untuk tinggal atau diam di dalam masjid. Kalau hanya sebentar saja itu tidak dilarang, illa abid sabilin. Itu. Larangan lain yang berlaku untuk orang-orang yang junub atau haid, misalnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassul Quran illa tahirun. Ya. Tidak boleh memegang Al-Quran mushaf illa tahirun, kecuali orang yang suci, artinya orang yang dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, dalam keadaan tidak junub, tidak haid, dan juga suci dalam arti hadas kecil, yaitu punya air wudhu. Gitu. Tapi kemudian para ulama membahasnya di sini dalam kaitan dan misalnya menyentuh Al-Quran atau masuk masjid, tadi kita sudah jelaskan. Ya. Bagaimana ini? Pertama yang dikemukakan oleh para ulama itu melihat dari status hadis. Status hadis yang pertama tadi tentang
inilah uhillul masjidal lihaidin wala junubin. Aku tidak membolehkan seseorang yang dalam keadaan seperti itu, junub atau haid, masuk ke dalam masjid. Ini hadisnya dari kualitas hadisnya itu disebutkan hadis mursal. Ya. Jadi tidak sampai pada derajat kesahihannya mutlak. Sehingga sebagian ulama itu tadi mengatakan bahwa kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa tidak apa-apa. Melihat dari hadis ini yang tidak secara sungguh-sungguh atau pasti melarang untuk masuk ke dalam, tinggal di dalam masjid. Jadi dalam keadaan terpaksa misalnya. Kemudian yang kedua tentang menyentuh Al-Quran, itu juga dilihat dari kualitas hadis ini. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang punya ilat, ya, sehingga tidak sampai derajat sahih yang seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Apalagi diperkuat dengan hadis yang dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Beliau Rasulullah berzikir, menyebut Allah. Zikir ini kan banyak macam zikirnya. Membaca Al-Quran juga zikir. Ya. Salat juga termasuk zikir. Nanti kita bahas salat khusus. Kata Siti Aisyah, aku lihat Rasulullah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Ala kulli ahyani. Artinya apa? Kondisi apakah dia itu dalam keadaan suci, berwudu, atau dalam keadaan junub, ataupun tidak, dia berzikir kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari situlah kemudian lahirlah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan apakah membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan juga termasuk masuk ke dalam masjid. Maka ketika kita menemukan adanya beda pendapat ini, tentu para ulama berijtihad untuk mendudukkan suatu masalah pada tempatnya. Dari situ ingin meletakkan satu secara adil, secara baik. Makanya andaikan saja bahwa misalnya ada hadis yang menyatakan orang yang dalam keadaan haid itu misalnya boleh dia tawaf, sudah dilarang tadi, misalnya boleh. Bagaimana menyikapi ini? Para ulama mengatakan itu tidak, dari sisi ini tidak menempatkan pada tempatnya. Itu zalim tadi sebutkannya. Atau misalnya juga seperti memegang Al-Quran. Gitu. Orang yang tangan yang kotor, jangankan Quran, buku saja yang kita baca, ya, kita tidak mau memegangnya dalam keadaan tangan kita berlumuran kotoran, apalagi mushaf Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jangan dijadikan pendapat para ulama ini untuk memudahkan atau menggampangkan permasalahan yang sesungguhnya kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang tadi, apalagi itu berkaitan dengan adab. Adab artinya tata cara yang baik, yang mulia, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh para ulama berijtihad untuk mendudukkan masalah ini supaya lebih terang benderang bagi kita. Ya. Nah, karena itu juga maka hadis yang berkaitan dengan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari, anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fa sallama alaihi falam yarud alaihi. Ini kaitannya dengan itu adab. Ini dalam kaitan adab. Ada seorang laki-laki jalan lewat di tempat di situ, biasanya kalau Rasulullah buang air itu suka dijaga oleh sahabat seperti Anas bin Malik, ya, pembantu-pembantunya. Jagaan maksudnya apa? Dibawakan air untuk dia buang air dan sebagainya. Jadi ketika ada seorang laki-laki lewat, tahu bahwa Rasulullah sedang di dalam tempat ingin buang air, dia beri salam. Hadis ini mengatakan apa? Bahwa
Seorang laki-laki marra 'alan nabiyyi wa huwa yabulu, Rasulullah sedang buang air kecil, fasallama alaihi, lalu dia memberi salam, Rasulullah tidak menjawab salamnya. Ini juga dari sisi adab kita. Jadi jangan sampai kita sedang sedang buang air, lalu ada yang memberi salam, kita menjawab salamnya, atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa apabila ada dua orang, ya, idza taghawwadar rajulani, apabila ada dua orang sedang buang air, ini ghawwadin buang air besar ini, falyatawara, hendaklah masing-masing menyendiri sendiri-sendiri, tidak boleh terlihat oleh temannya. Itu. Faljatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi. Itu. Wala yatahaddatsa, tidak boleh dia ngobrol. Sekarang sudah dinding sebelah sana ini. Satu masuk di pintu WC sebelah sana dan satu lagi sebelah sini, tapi suara masih kedengaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wala yatahaddatsa fa innallaha yaghdabu alaihi. Fa innallaha yaghdabu alaihima. Tidak boleh keduanya sambil ngobrol, karena Allah tidak suka, malah marah kepada orang yang sedang buang air tapi dia sambil ngobrol. Ini semua adalah adab qadha hajat dan sekaligus terkait dengan bab tentang haid. Para peserta kajian muslimin dan muslimat rahimakumullah, para mahasiswa-mahasiswi di seluruh wilayah yang sempat mengikuti acara ini, sampai di sini kita bahas singkat beberapa hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram bab tentang qadha hajat dan haid, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita. Sekaligus saya serahkan kepada moderator, barangkali ada hal-hal yang masih ditanyakan. Silakan Saudara Hayat, ya. Ya, Ustaz. Saudara Hayat, ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang adab dan tata cara buang hajat, dan juga tadi menyinggung tentang haid. Jadi tadi kata Ustaz, Islam itu mengajarkan kita dari hal-hal yang kecil, seperti yang tadi kita bahas. Jadi itu menandakan Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang benar. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu berusaha untuk membersihkan diri, karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Karena kami akan mendahulukan peserta yang menggunakan fitur tersebut, atau jika tidak memungkinkan dapat bertanya di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada yang menggunakan fitur raise hand. Kepada Ibu Ana Nurhayati, silakan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya ya, Pak Kiai. Ya. Membaca Al-Quran dari HP, apakah disyaratkan bersuci? Syukron, Pak Kiai. Ya. Dari segi adab membaca Al-Quran, maka bersuci adalah, apalagi ini kaitannya dengan suci hati, ya. Kita harapkan tidak hanya suci hati, niatnya sudah ikhlas, dan juga suci dalam pengertian dalam keadaan berwudu, ya. Apalagi ya, hadis Rasulullah yang berkenaan berwudu ini malah menganjurkan orang, ya, orang, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang selalu dalam keadaan berwudu itu dia dilindungi dari segala macam mara bahaya. Ini terlalu umum, apakah itu terkaitnya dengan penyakit, tapi ini juga hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk selalu hidup
bersih dan hidup sehat. Maka pada tempatnya kalau kita dalam keadaan berwudu. Tapi kalaupun tidak, toh juga ya kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, seperti hadis tadi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang katakan Rasulullah itu berzikir dalam pengertian mengucapkan lafaz la ilaha illallah misalnya, atau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu kan semua ada dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apabila kita dalam keadaan tidak berwudu lalu kita baca Al-Quran, apalagi melalui HP, bukan megang mushaf ya. HP ini kan bukan mushaf Al-Quran, maka itu tidak apa-apa. Yang baiknya adalah dalam keadaan berwudu, tapi kalau misalnya tidak, maka itu tidak apa-apa. La ba'sa bi, kalau para ulama tidak apa-apa. Bahasa la ba'sa ini juga sangat tinggi itu. Kalau dalam hadis Rasulullah itu disebutkan bahwa seorang itu belum mencapai tingkat takwa, ya. Kalau dia belum meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak apa-apa, tapi dia mau meninggalkannya, gitu. Jadi Ibu Nur Hayati ya tadi, tidak apa-apa kalau kita pegang HP dan sambil membaca Al-Quran yang ada di dalam HP kita. Ya. Begitu ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah Ustaz, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu menjaga wudu, karena itu sangat luar biasa manfaatnya. Diingatkan kembali bagi peserta kajian yang mau bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Jika tidak memungkinkan, dapat bertanya di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada yang nanya Ustaz, dari Saudara Alvino Fadilah dari Pariaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Izin bertanya Ustaz, tandon air kan ada yang terbuat dari stainless steel. Kalau siang hari kena matahari, terus airnya jadi hangat, apakah airnya masih suci lagi mensucikan Ustaz? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Dari mana? Dari Pariaman, Sumatera Barat. Ya. Ya, Ustaz. Itu dibahas dalam bab almiyah ya. Taharah pada bab awal itu kan tentang macam-macam air. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air yang musyammas. Air yang terkena air yang terjemur di siang hari, kena matahari itu langsung dan terjemur panas itu. Nah, jadi maksudnya di sini kalau air hangat tidak apa-apa kita pakai untuk wudu, untuk mandi, untuk wudu, asal jangan kepanasan saja, bisa kulitnya terkupas. Air hangat itu tidak ada larang untuk kita gunakan bersuci, baik untuk mandi ataupun untuk berwudu. Ya. Apalagi kalau di Madinah pada musim bulan-bulan Desember, Januari itu sangat dingin sekali, sehingga di rumah-rumah, di hotel-hotel semuanya selalu menggunakan air hangat, mandi ataupun bersuci. Jadi tidak apa-apa. Syukran Ustaz atas ilmunya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Regita Fahriyah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila kita ke toilet umum dan kita membawa handphone, sedangkan dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Al-Quran? Ya, tadi kita sudah singgung bahwa di handphone kita ada aplikasi Al-Quran. Ya. Itu HP kita atau handphone kita tidak dikatakan mushaf, sehingga kita pegang tidak apa-apa. Kemudian kalau masuk ke WC misalnya, itu juga tidak apa-apa karena dia bukannya Al-Quran. Itu. Dan itu baru menjadi tulisan ketika kita buka. Ketika dia mati kan tidak ada di dalamnya tulisan itu. Nah, itu yang dibahas oleh Syekh Utsaimin dengan menjelaskan itu bahwa coba saja
ketika kita tidak membuka HP kita, apakah ada tulisan di dalamnya? Beda dengan mushaf. Kalau mushaf kita buka sudah ada tulisan di sana. Kita tutup tetap saja ada tulisan. Kalau HP tidak. Karena itu HP tidak disamakan dengan mushaf Al-Quran atau tulisan-tulisan berupa tadi dalam bentuk cincin atau perhiasan atau tulisan di saku baju dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas ilmunya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Hayati, lagi dari Manado, yang tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah wanita berwudu hanya dengan mengusap kerudung ketika mendesak? Ya. Pekan lalu kita sudah bahas bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan dia berwudu dan ketika giliran mengusap kepala ada dua riwayat, satu hanya mengusap ubun-ubunnya dan kemudian yang kedua dalam kesempatan yang lain dia mengusap sorbannya. Jadi di atas kepala dia pakai sorban. Nah, dari situlah kemudian lahir ijtihad para ulama. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kita berwudu walaupun hanya terkena 2-3 helai rambut itu sudah termasuk mengusap kepala. Karena dalam Al-Qur'an kan disebut wamsahu biru'usikum, kepala. Tapi dengan praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau mengusap sorbannya, maka seorang wanita dalam perjalanan misalnya dia enggan untuk membuka jilbabnya karena di kiri kanannya ada banyak laki-laki, itu boleh dia mengusap kerudungnya saja, di atas kerudungnya ya. Ya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Semoga pertanyaan tadi dapat terjawab, Ibu Nur Hayati. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Nabila Tatmainul Husna. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai interaksi Al-Quran seorang wanita yang sedang haid. Pernah mendapatkan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh melafazkan ayat-ayat Al-Quran, hanya boleh dibaca dalam hati dan niatnya pun untuk berzikir bukan tilawah. Lalu bagaimana seseorang yang sedang dalam proses menghafal dan takut kehilangan atas hafalannya? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kalimat yang terakhir agak samar-samar, nggak begitu kedengaran, tapi intinya adalah tadi kita sudah bacakan hadis, malah cerita dari Siti Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, bahwa yang hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Artinya baik dalam keadaan berwudu ataupun tidak berwudu, dalam keadaan junub ataupun tidak, gitu. Maka dari dasar hadis inilah sehingga seorang wanita, pertanyaan tadi bahwa dia dalam keadaan haid, dia tidak dibolehkan. Kalau kita lihat dalam kitab Fiqh Sunnah, tidak dibolehkan dia menyentuh Al-Quran mushaf, ya. Larang-larang bagi yang junub ataupun haid. Tapi ya, Imam Bukhari ya dalam Fathul Bari juga dijelaskan, begitu juga dengan Ibnu Hazm, Abu Daud dan beberapa ulama yang lain yang membolehkan seorang wanita yang dalam keadaan haid itu membaca Al-Quran, Quran yang dia hafal, ya, tidak dalam pengertian sengaja dia duduk lalu Quran, misalnya saja ada orang yang buka Quran lalu dia membaca, ya, sengaja untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya ada hafalannya kemudian dia membaca, itu sama dengan dia berzikir, ya. Contoh zikir, misalnya zikir pagi dan petang kan kita baca Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu zikir pagi dan petang kan. Yang kita baca adalah Al-Quran. Nah, itu bagi seorang yang dalam keadaan haid pun dibolehkan dia membacanya. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah dia memegang atau tidak buka Al-Quran lalu di hadapannya dia membaca seperti orang tadarus Al-Quran, itu yang tidak dibolehkan. Juga misalnya seorang ibu
anaknya sedang hafal Al-Quran atau sedang baca Al-Quran, kebetulan masih di surat-surat pendek, lalu ibunya membetulkan salah ketika anaknya membaca Al-Quran, ibu membetulkan kesalahan-salahnya, itu juga tidak dilarang, dibolehkan. Itu. Apalagi pertanyaan ini tadi? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari saudari Ulwa dan dari Sumatera Barat juga, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada aturan untuk memisahkan tempat wudhu dengan tempat buang air besar, terutama jika di dalam rumah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Berwudhu ya? Memisahkan tempat wudhu dengan tempat buang air besar, Ustaz. Ya. Itu yang tadi kita awali, bahwa sekarang ini orang membangun rumah sudah memikirkan semuanya, sehingga tempat wudhu, ya, tempat untuk berwudhu itu disediakan keran khusus di luar dari kamar mandi ataupun WC. Itu bagus. Tuh. Tapi kalau misalnya masih menyatu juga, orang berwudhu di dalam kamar mandi atau WC itu tidak apa-apa. Syaratnya adalah jangan sampai dia setelah wudhu lalu menginjak kotoran lagi, misalnya air, sisa air itu kan boleh jadi air masih bernajis. Itu menurut Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia katakan bahwa selama dia bisa menjaga kebersihannya, artinya tidak tercemar lagi oleh najis, maka dia boleh berwudu di dalam WC. Ya. Tadi kan sebaiknya memang begitu, dipisahkan antara tempat buang air atau WC dengan tempat wudu. Itu lebih baik lagi. Ya. Syukur, Ustaz. Kita langsung saja beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Nadia, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah sebelum berwudu diwajibkan beristinja, dan apakah jika wudu kita batal akibat buang angin wajib beristinja saat mengulangi wudunya? Beristinja ya? Istinja. Ya. Apakah sebelum berwudu wajib kita beristinja? Ini kalau tata caranya mandi, ya mandi wajib. Kemarin kita jelaskan tentang Rasulullah mandi junub. Ya. Dia mulai dan beristinja dulu. Ya. Pertama dan mencuci kedua tangannya, kemudian dia istinja, ya. Mencuci kubul dan duburnya, kemudian lalu dia berwudu sebagaimana wudunya salat. Baru dia mandi, mengguyur air ke seluruh tubuhnya dengan lebih dahulu kanan baru kiri. Ya. Cukup? Syukur, Ustaz. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari saudari Nur Syarifah Siregar. Ustaz, untuk wanita yang sedang haid, apakah jika berwudu termasuk kategori bersuci juga? Misalnya wanita tersebut terbiasa berwudu ketika akan tidur. Apakah dia dalam keadaan suci, dan berdasarkan hadis jika berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan melindunginya hingga tidur? Apakah dia tetap termasuk dilindungi malaikat hingga bangun tidur? Ya. Dalam bab tentang junub, itu artinya haid dengan junub itu kan hukumnya berlaku sama, ya. Dalam beberapa hal tentunya itu. Hanya bedanya kalau junub itu berlaku untuk laki-laki dan wanita, kalau haid kan hanya untuk wanita. Tapi dalam hal berwudu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berwudu pun dalam keadaan junub pun dia berwudu. Contohnya misalnya pada malam hari dia dalam keadaan junub, dia wudu kemudian tidur dalam keadaan belum mandi junub. Maka ini juga bagi seorang wanita yang sudah terbiasa berwudu, walaupun dia dalam keadaan haid, dia boleh berwudu. Ya. Karena tidak disyaratkan bahwa berwudu harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil itu. Ya. Jadi bagus itu kebiasaan untuk selalu menjaga air wudunya, sehingga dalam keadaan junub ataupun haid pun sebagaimana yang
dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Munadiah Fitri. Apakah ada larangan untuk buang air menghadap kiblat? Jika ada, bagaimana hukumnya jika toilet yang tersedia menghadap kiblat, Ustaz? Ya, ada larangan hadis Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram yang kaitan tidak sempat kita baca, tapi di situ hadis itu berkaitan dengan orang dalam perjalanan musafir. Jadi dilarang orang buang air besar atau kecil dengan menghadap ke kiblat. Hadisnya ada tentang larangan itu. Lalu kemudian bagaimana misalnya dalam rumah? Dalam rumah. Nah itu sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia dalam keadaan tepat tertutup, maka itu tidak apa-apa bila posisi toiletnya atau klosetnya itu menghadap ke kiblat. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa hadis ini berlaku untuk umum, apakah di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Sehingga alangkah baiknya orang kalau membangun rumah, hendaknya dia buat posisi toiletnya itu tidak menghadap ke kiblat, lebih aman, lebih selamat. Begitu juga dengan ada tempat wudhunya di luar toilet, itu lebih bagus. Tapi kalau yang sudah ada, tidak apa-apa bila dia misalnya berwudhu tidak diharuskan harus menghadap kiblat kalau berwudhu ya. Tapi kalau buang air dilarang menghadap ke kiblat. Ya. Syukran Ustaz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari saudara Sydney Aji Tanjung dan saudara Arif Rahman Hakim. Tentang bagaimana hukumnya ketika kita lupa membaca doa setelah berwudu. Dan hukumnya ketika kita wudu, air tersebut tidak sampai membasahi ke pori-pori kulit karena terkena cat atau oli atau dan lain-lain, Ustaz. Ya. Membaca doa berwudu, setelah wudu kita baca doa, itu termasuk amalan-amalan sunnah. Karena rukun wudu itu ya kita semua tahu, seperti yang juga terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mulai dari niat, dan niat itu di dalam hati. Syekh bin Baz mengatakan niat itu dengan mengucapkan basmalah, baca bismillah, itu bisa diucapkan dalam hati kita. Lalu, jadi selama ini kita menganggap bahwa membaca bismillah itu adalah sunnah, tapi kalau seorang ulama dari Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, dia mengatakan bahwa membaca basmalah itu adalah termasuk rukun, yaitu masuk dalam kandungan niat itu. Tapi kalau berdoa sesudah wudu itu termasuk yang sunnah wudu. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, memang tidak merusak tata cara wudu kita. Kalau dalam istilah usul fikih, sunnah itu artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan rugi. Bukan. Dalam istilah usul itu, kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kemari ini banyak orang yang mengatakan lebih bagus begini saja istilah sunnah itu. Mengerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan rugi. Nah, kalau ibarat seorang pedagang, dia tidak mau hidup ini rugi kan tuh. Dia berdagang ingin untung saja. Sehingga kadang-kadang tidak kenal halal dan haram. Nah, mungkin prinsip itu yang lebih bagus kita pegang. Yaitu jangan memandang karena ini sunnah lalu kita tinggalkan. Tapi kalau itu lupa, ya yang wajib pun masih dimaafkan ya. Rufi al-qalam minal khata' wan nisyan. Gitu. Kalau orang lupa melakukan sesuatu yang seharusnya wajib dilakukan, itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca doa pada waktu wudu adalah termasuk sunnah-sunnah wudu yang bagus kalau kita lakukan itu. Lalu Ustaz, tentang itu Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berwudu, lalu
air tersebut tidak sampai ke pori-pori karena iya, terkena iya. oli. Oh iya, ya satu lagi ya, saya lupa. Kalau kita pegang hadis Rasulullah yang berkaitan dengan seorang laki-laki yang habis wudu, dan kita sudah bahas pada pekan lalu, ketahuan oleh Rasulullah bahwa di tumitnya itu hanya sebesar kuku, tidak terkena air. Kata Rasulullah, kamu wudu ulang. Nah, dari sini bisa dikiaskan, dianalogkan dengan tadi. Apabila makanya misalnya wanita tuh pakai apa? Kukunya pakai itu kutek apa? Nah, itu tidak boleh karena itu menutupi kulit atau bagian daripada tubuh sehingga tidak diperbolehkan. Beda dengan ada sejenis sejenis tanaman di Arab yang bisa dipakai untuk membuat kuku merah. Nah, itu tidak apa-apa itu. Karena itu tidak menutupi kulit kita. Tapi kalau yang berupa cat tadi harusnya harus dibersihkan dulu supaya wudhu kita menjadi sempurna. Ya. Kalau karena waktu telah habis, kita akhiri saja sesi jawab kali ini. Bagi peserta yang tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya di pekan depan, insya Allah. Lalu saya akan kembali untuk peserta untuk diharapkan mengisi absensi di link ipb.link/hdkkbm dan alhamdulillah sudah disampaikan di chat. Semoga dengan sesi tanya jawab tadi, semua permasalahan yang kita tanyakan, yang kita diskusikan, dan kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan pemahaman yang benar. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya. Insya Allah akan ada kesimpulan penutup untuk menutup materi kali ini yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Kepada Ustaz, dipersilakan. Apa ini? Kesimpulan, Ustaz. Kami di sini sedang hujan. Oh iya, di sini sedang hujan, Ustaz. Iya. Apa enggak begitu kedengaran? Kesimpulan penutup, Ustaz. Oh iya. Ya. Karena ini ada 2 bab tadi ya. Bab pertama tentang adab buang air besar kecil, dan kemudian bab yang kedua tentang wanita yang datang bulan. Intinya semua adalah terkait dengan tahar, tentang kebersihan. Jadi kita ingin beribadah kepada Allah harus dalam kondisi yang bersih lahir dan batin. Hadis-hadis yang kita jelaskan tadi memang terkait dengan kebersihan lahiriah jasmani, tetapi juga kita petik pelajaran dari mafhum hadis-hadis itu, bahwa ternyata untuk beribadah kepada Allah dibutuhkan kebersihan jasmani dan rohani, dan dengan itu pula lah kita menjadi orang yang sehat ya, jasmani dan rohani, insyaallah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula lah rangkaian kajian kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil ilmunya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian telah ditampilkan di layar barcode infak Masjid Al-Huriyah. Bagi peserta kajian yang ingin berinfak melalui Masjid Al-Huriyah, silakan mengakses barcode tersebut. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Haid Rizky dari Pusaka Al-Huriyah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama menjadi moderator pada kajian kali ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kajian pekan keempat, yaitu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.